Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Yang pertama, Al-Ghazali. Baik, hadir. Selanjutnya, Ayu Ting Ting. Baik, Billy Syahputra. Baik, Citra Kirana. Baik, Dimas Anggara. Baik, Emon Suromon. Izin kemana? Baiklah. Selanjutnya, Fitri Karlina. Baik, G. Pamungkas. Baik, Heli Kukuku. Sakit apa? Sudah dijenguk? Baguslah kalau sudah dijenguk. Selanjutnya, Ioh Sutioh. Alpa, baiklah. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai teks eksposisi. Namun, sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan dari mempelajari teks eksposisi ini. Tujuannya adalah agar kalian dapat mengetahui apa itu teks eksposisi, kemudian agar siswa dapat mengetahui bagaimana ciri-ciri dan struktur teks eksposisi, dan juga kalian dapat membuat teks eksposisi. Selanjutnya kita akan masuk materi, yaitu teks eksposisi. Dimulai dari pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Kemudian, struktur teks eksposisi. Strukturnya ada 3, yaitu pernyataan pendapat atau tesis yang berisi pernyataan si penulis, kemudian argumentasi yang berisi alasan yang memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang pendapat atau reiteration yang berisi penegasan ulang dari si penulis. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi diantaranya yang pertama, menjelaskan informasi pengetahuan. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Kemudian yang ketiga, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, gimana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya yang keempat, berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Selanjutnya yang kelima, gayanya bersifat informatif atau informasi. Selanjutnya yang keenam, fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Selanjutnya yang ketujuh, singkat, padat, dan akurat, dan juga berusaha menjelaskan sesuatu. Selanjutnya yang kedelapan, faktanya dipakai sebagai alat konkretasi. Kemudian yang ke-10, penyampaian secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Lalu yang ke-11, tak memihak, yang berarti tak memasakkan kemampuan penulis pada pembaca. Selanjutnya yang ke-11, fakta dipakai sebagai alat kontribusi dan alat konkretasi. Selanjutnya yang terakhir, paragraf eksposisi umumnya menjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan informasi. Selanjutnya, unsur kebahasaan dari teks eksposisi adalah yang pertama, menggunakan pneumonia atau jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nominal. Selanjutnya yang kedua, memakai konjungsi. Konjungsi dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Selanjutnya, memakai kata leksikal tertentu atau kata yang mengacu pada kamus, yang merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak, dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, dan pisau. Selanjutnya, jenis-jenis teks eksposisi diantaranya yang pertama, teks eksposisi ilustrasi yang menggunakan penggambaran sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide, mengilustrasikan sesuatu yang mempunyai kesamaan sifat, penggunaan frasa penghubung. Kemudian yang kedua, teks eksposisi berita yang memberikan informasi dari suatu kejadian yang sering dijumpai dalam berita atau surat kabar. Selanjutnya yang ketiga, teks eksposisi perbandingan yang isinya menerangkan mengenai ide atau gagasan pada kalimat utama dengan metode perbandingan. Selanjutnya yang keempat, teks eksposisi proses yang berisi mengenai panduan atau tata cara membuat sesuatu.
Kemudian yang kelima, teks eksposisi definisi yang berisi tentang pengertian dari suatu objek. Selanjutnya yang keenam, teks eksposisi pertentangan. Isinya yaitu pertentangan antara suatu objek dengan objek yang lain yang biasa menggunakan frasa penghubung. Meskipun begitu, akan tetapi sebaliknya. Selanjutnya, teks eksposisi analisis. Proses memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian. Kemudian, melakukan pengembangan secara berurutan. Dari contoh teks eksposisi ini, Ibu akan menjelaskan apa tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang yang terdapat dalam teks ini. Nah, contoh teks eksposisinya yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang berisi kebersihan lingkungan adalah suatu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Silakan baca pada halaman 25. Nah, Ibu akan melanjutkan bacaan Ibu, yaitu setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Tak jarang, banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di kelas biasanya dilakukan pembagian piket per hari untuk menjaga kebersihan. Petugas piket biasanya melakukan tugas untuk menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis guru. Di hari Jumat, semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah. Setelah pelajaran pertama selesai, salah satu manfaatnya yaitu membuat hubungan antara murid dan murid lain maupun guru dan murid semakin akrab. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya, sehingga kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat terawat secara terus-menerus. Nah, dari contoh teks eksposisi ini, silakan kalian buat kelompok. Dari tiap kelompoknya yaitu 3 orang, dan untuk menentukan apa bagian tesis, apa bagian argumentasi, dan apa bagian penegasan ulang. Silakan Ibu beri waktu kalian selama 20 menit. A few moments later. Setelah kalian selesai mendiskusikan mengenai contoh teks eksposisi yang sudah Ibu berikan tadi, kemudian kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian minggu depan. Namun untuk minggu sekarang, silakan pelajari contoh teks eksposisi yang sudah kalian kerjakan di rumah. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas pada kalian, yaitu cari contoh teks eksposisi yang berkaitan dengan berita. Kemudian kumpulkan minggu depan. Pembelajaran ini, usai sudah kita melakukan pembelajaran ini, berarti minggu depan kalian presentasi ya. Dan juga kumpulkan tugasnya. Baiklah, jadi teks eksposisi ini adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Strukturnya terdapat 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis, kemudian yang kedua argumentasi, kemudian yang ketiga penegasan ulang pendapat atau reiteration. Kemudian ciri-ciri teks eksposisi ada beberapa, diantaranya menjelaskan informasi pengetahuan. Dari informasi yang mengajak, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, dan seterusnya. Selanjutnya, unsur kebahasaannya terdapat 3. Yang pertama menggunakan pronomennya, kemudian yang kedua memakai konjungsi, dan yang ketiga memakai kata leksikal tertentu. Selanjutnya, jenis-jenisnya diantaranya salah satunya yang pertama teks eksposisi ilustrasi, teks eksposisi berita, dan teks eksposisi perbandingan, dan yang lainnya. Baik, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kali ini. Pelajari materi mengenai contoh teks eksposisi yang kita pelajari hari ini. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.